Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa dalam sejarah luar biasa bersama saya Zain dan Mas Wiwit dan Zain. Zainnya harus sekarang ganti penekanannya dibikin yang lebih. Bayu Widiatmoko gaya-gaya India, nama saya gaya Arab. Nah, ini yang menjadi diskusi yang menarik. Iya. Nah, nih. Kita kalau dibilang yang satu India, yang satu Arab, yang Indonesianya sebelah mana? Itu tuh harus kita bicarain sekarang. Diskusikan sekarang. Baik, Mas Wiwit nih, terkait dengan nama kita yang berbeda ya, satu ada Arab-Araban, yang satu Indian gitu ya. Saya jadi berpikir apakah kemudian bagaimana sebenarnya mengapa kemudian proses sejarah dari peradaban Hindu-Buddha gitu ya ke sejarah Islam gitu ya di masa khususnya di Jawa dulu deh, kita ngobrolin tentang Jawa. Misalnya terkait dengan misalnya transisi dari Hindu-Buddha ya pas zamannya Raja Empu Sendok misalnya gitu ya, ke Mataram gitu misalnya. Di Jawa kan kalau Mataram transisi ya Hindu ya berarti ya, kalau Mataram kuno itu. Iya, Mataram kuno ke Mataram Islam gitu. Nah, ini ada nggak sih semacam pengaburan semacam pembaruan budaya gitu atau apa yang kemudian menghilangkan kekuasaan Hindu-Buddha ke Mataram Islam misalnya, atau ke kekuasaan Islam lah di kerajaan Islam pada waktu itu. Ini saya mengacu ini Mas, saya mengacu saya pernah buka ini tentang ikonoklasme ini Mas, tentang ternyata ikonoklasme adalah terkait dengan pemusnahan ikon atau gambar-gambar seni religius yang dihormati khususnya dalam gereja Kristen Ritus Timur. Ini terkait dengan ini ya. Saya tidak bisa melihatnya dari hanya satu kasus ya. Tapi ikonoklasme ini secara makro adalah memusnahkan ikon-ikon dari kekuasaan masa pada saat itu untuk dihapus ke masa untuk kepentingan penguasa saat itu gitu loh. Sebelumnya ke masa sekarang. Berarti untuk ini ya, untuk semacam mengganti legitimasi terhadap satu kebudayaan baru, pemahaman baru. Kalau mungkin sekarang anggap aja kayak ideologi baru. Ya, kayak gitu. Makanya semua simbol, semua ikon dari periode sebelumnya harus diganti. Nah, cara menggantinya itu mau dengan, kalau ikonoklasme kan penghancuran dia cenderungnya ke penghancuran, dan biasanya studinya banyaknya ke Eropa ikonoklasme. Ya, kalau saya melihat kan di sini Eropa ya. Nah, pertanyaannya adalah gini Mas, apakah ada ikonoklasme dalam sejarah selain Eropa? Di kita, iya di Jawa lah. Di Jawa, kita khususnya di Jawa. Ya, kalau kita ingat obrolan kita sebelumnya bahwa di masa dulu itu nggak ada negara yang sekuler. Berarti semua urusan negara itu ya urusan agama. Dan urusan agama itu urusan negara. Jadi kalau umpamanya kita balik lagi ke sedikit menyinggung soal Eropa tadi itu. Eropa itu sebenarnya nggak bisa juga dibaca itu soal agama, yaitu soal kekuasaan, soal state. Soal kekuasaan juga gitu. Jadi kalau agamanya nggak diganti, pemerintahan yang baru nggak mungkin berdiri. Kan kayak gitu. Dari Eropa itu dulu ada istilah, mestinya bahasa Latin, tapi saya kan nggak bisa bahasa Latin, jadi bahasa Inggrisnya itu berubahnya Roma dari City of Man menjadi City of God. City of Man itu maksudnya dulu itu dasar berpikirnya mereka itu humanisme. Humanisme itu artinya semua preferensi tentang baik, buruk, benar, salah, adil atau enggak adil itu fokus sentrumnya itu kepada manusia, bukan kepada agama. Jadi manusia yang memutuskan itu. Nah, ketika masuknya era Kristian, nah preferensi nilai itu diserahkan kepada agama, menjadi ajaran agama. Artinya yang memutuskan benar, salah, baik, buruk itu jadi Tuhan kan. Cuman Tuhan ya kayak gitu ya, kayak kita bahas pernah sebelumnya. Nah, kalau konteksnya demikian dan waktu itu tidak ada negara yang sekuler di zaman itu, artinya ikonoklasme itu juga pastinya berlangsung di semua tempat.
Oke, di semua tempat. Cuman, nah yang kita bisa lihat di Nusantara atau di Jawa sendiri, gitu. Karena dari dulu kok seolah-olah Jawa itu menjadi sentrum dari Asia Tenggara. Padahal kalau katanya si Abel Apian itu yang orang laut, dia cuman bilang ada faktor yang tidak bisa digantikan kenapa Jawa menjadi sentrum, itu karena faktor angin. Kok bisa? Karena pelayaran kan waktu dulu pelayaran. Iya. Karena faktor angin posisi Jawa menjadi diuntungkan. Gitu. Iya. Untuk jadi kalau umpamanya dari Maluku untuk ngejar sampai ke Malaka, dia nggak akan dapat angin, akhirnya mau nggak mau barangnya di dropnya di Jawa. Oke. Iya. Ketika musim angin berganti, yang dari barat juga kayak gitu untuk ke timur, berartinya di Malaka. Ya jadi itu ada posisinya alam, maksudnya faktornya alam ya bukan. Dan terus ketika teknologi berkembang, ketemu kapal uap, ketemu opo, sebenarnya kan posisi sentrumnya itu nggak harusnya bisa ke tempat yang lebih strategis, namanya ke Malaka kayak atau ke kalau sekarang Singapura lah, Batam gitu. Cuman ketika Jawa telah menjadi sentrum selama berabad-abad, di situ juga terjadi perkembangan budaya, perkembangan peradaban, yang akhirnya juga dia menjadi semacam hegemon terhadap teritori-teritori yang lain. Orang untuk belajar tentang sesuatu ya mau nggak mau ke Jawa. Bahkan mungkin sampai sekarang kan orang mau kuliah kemana, ke Jawa. Gitu. Jawanya mana, Jogja gitu. Jawanya Jogja gitu. Hegemonnya kan kayak gitu. Cuman itu faktor alam. Nah kalau faktor yang non alam itu kan berarti kan faktornya manusia. Maksudnya ketika manusia ingin merubah, kalau istilahnya kan antara hegemon ada revisionisnya. Ada revisionisnya. Setiap hegemon itu ada revisionisnya. Nah dari sejarah kita ketahui setiap pergantian hegemoni itu selalu disertai dengan perang. Perang besar mau dari Romawi sampai apa. Yang enggak itu ya cuma jatuhnya Uni Soviet kemarin tanpa disertai perang gitu. Cuman normalnya perang, katanya perang. Nah, sebagai revisionis karena negara tidak ada yang sekuler, agama Buddha itu kan datang lebih belakang ketimbang agama Hindu. Nah, artinya perkembangan agama Buddha dia menjadi revisionis dari hegemonnya negara-negara Hindu mestinya. Gitu. Nah, tinggal yang harus kita pilah untuk membahas itu, ini jelas bukan ngomongin sara, maksudnya mana agama yang lebih baik atau mana agama yang kurang baik. Gitu. Ini cuman urusannya kalau satu negara itu agamanya satu, karena ya kayak yang udah kita bahas, hukum positif suatu negara di zaman itu berdasarkan hukum agama. Kan nggak mungkin terus akhirnya bisa tabrakan baru terus ketemu di Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah dari Hindu ke Buddha, Buddhanya itu Sriwijaya, eranya Sriwijaya, ada kan perang besar juga antara Sanjaya sama Sailendra, Wangsa Sanjaya di Jawa sama Wangsa Sailendra di Sumatera. Terus ekonoklas itu, kalau ekonoklas yang sering atau kebiasaannya dibahas untuk Eropa, karena pemaknaannya itu sudah penghancuran simbol, akhirnya kesannya kan keras, ada pertentangan, ada pertarungan, ada clash gitu ada clash-nya. Itu enggak perubahannya tapi kalau perangnya, pertarungannya nggak mesti juga. Kalau yang pertarungannya nggak mesti juga. Mungkin Hindu sama Buddha itu perang nggak selesai-selesai, tapi kan nggak ada yang menjadi revisionis. Hegemonnya umpamanya Hindu terus direvisionis sama Buddha kan enggak. Wong nyatanya akhirnya jadi Majapahit yang kayak yang kita bahas di Majapahit itu, Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangarwa itu, yang siwa Buddhanya itu. Dua-duanya malah bisa dikombin, nggak jadi hegemon, nggak jadi revisionis, tapi yang hegemon malah Majapahit akhirnya tumbuh sebagai peradaban baru kan, entitas baru. Nah dari situ sebenarnya Nusantara atau Jawa sendiri itu sudah jauh lebih dewasa ketimbang Eropa, karena bisa mengelaborasi itu ya kan, bisa kayak gitu kan, nggak konflik lah gitu. Konflik. Nah kalau mau dibilang pertarungan, pertentangan, ya perangnya kan ada perangnya, tapi kan penyelesaiannya kan nggak terus hegemonnya tumbang, revisionis muncul, atau hegemonnya bisa menghancurkan revisionis dan mempertahankan ikon-ikon, simbol-simbol untuk mempertahankan budaya-budayanya gitu. Terus kalau kayak umpamanya gini di tempat lain juga dengan kultur yang mirip dengan kultur Hindu di India umpamanya. India itu kalau dia kulturnya Hindu atau Buddha,
bisa kita lihat mestinya kulinernya itu mirip Myanmar dan Thailand. Iya. Gitu. Tapi ternyata di India itu kok ada kari, Iya, ada kari. ada lemak, ada apa. Iya. Itu kayaknya bukan dari kultur Hindu, tapi dari kultur Islam yang masuk ke India. Jadi di eranya Kesultanan Delhi kemungkinan. Iya. Itu dia membawa jenis-jenis makanan baru dari kebudayaan Persia mungkin, dari region-region sekitar Afghanistan itu. Pakistan, Afghanistan itu. Nah, perubahan kuliner ini juga bisa disebut sebagai ikonoklasme sebenarnya. Ketika saya menawarkan ke Mas Zen, donat Zen, donat bukan terus donat diadu sama klepon Pak Mas, Iya. apa sama bakwan gitu, bukan gitu. Tapi ketika orang terus memilih, oh iya nih enak donat nih. Nah dari situ kan interestnya orang berubah, seleranya orang berubah. Ketika seleranya orang berubah, interestnya berubah, paradigmanya juga bisa dirubah. Akhirnya mindsetnya juga bisa diarahkan gitu. Yang saya rasa sih mungkin di India yang terjadi kayak gitu, makanya kita kenal apa kayak nasi biryani nasi apa yang itu kan banyak. Kalau kita kan pakai santan, kalau dia kan pakai susu, pakai apa kari gitu. Kari. Nah, kuliner ini juga saya anggap juga sebagai bagian dari ikonoklasme, tapi dia tidak terus tabrak-tabrakan atau tetap yang makanan yang seharusnya kayak cenderung sayur-sayuran seperti di Thailand, di Myanmar itu juga tetap masih ada di India gitu, masih ada. Tapi orang Hindu di India juga senang makan biryani gitu. Yang makanannya Muslim gitu. Nah dengan perubahan-perubahan ini diharapkan ada konversi agama gitu. Tapi kan pendekatannya bukan pertarungan. Bukan pertarungan. Bukan pertarungan, tapi ya cuman ngasih tahu, oh ini yang ada yang lebih enak. Iya sih, akhirnya masuk akal jika kemudian muncul adanya Islam Jawa misalnya yang dia mencoba. Islam Jawa kan sebenarnya representasi dari budaya-budaya Hindu, Buddha yang masih ada sampai sekarang itu. Terus ikonoklasme itu juga tidak bisa dipahami di Islam tidak juga bisa dipahami dengan seperti ini, umpamanya setiap yang baru itu berhasil merevisi yang lama sebagai hegemon, enggak juga. Bisa jadi malah yang datang yang direvisi. Ya kayak tadi itu kasusnya Islam datang ke Jawa, bukannya orang Jawa jadi Islam, malah Islamnya jadi Jawa katanya. Itu jadi Jawa. Iya seperti itu. Katanya kayak gitu. Ada jadi kayak yang waktu kita bahas non kali jaga itu ada pakai sorban, pakai belangkon, pakai apa itu kan mungkin orang di sini di Jawa ini kayaknya nggak nyaman mungkin kalau pakai jubah, pakai apa, kalau mungkin cuaca di Timur Tengah apa itu kan cenderung kering cenderungnya kering. Kalau di sini kan mungkin lembab, mungkin kalau terlalu banyak jubah tuh mungkin resikonya panuan, bisa keringat buntet iya bisa keringat buntet, panuan, itu kan ya udahlah gitu. Tapi yang penting diambil prinsip nilainya secara prinsipil, nutup aurat ya udah, yang penting nutup aurat tapi nyaman. Baju koko juga kan dari Tiongkok itu, bajunya koko, yang kita nggak ambil kan bajunya cici. Cinya kan juga bagus baju. Ada dialog lah ya intinya kalau bahasa ininya, ada dialog, ada apa namanya, ada elaborasi, ada sebenarnya intinya adalah ada dialog yang horizontal ya, maksudnya ada penyesuaian dan sebagainya, bukan ikonoklasme yang dipahami seperti definisi yang di Eropa gitu ya. Kalau kita terus tarik yang terjadi di Eropa dengan terus dibawa ke sini, ya jadinya kan pertanyaannya arahnya gini, di Jawa terus yang hancur yang mana? Padahal kan ternyata nggak ada yang hancur gitu. Semuanya kalau terjadi perubahannya itu halus sekali dan evolutif sekali, dan itu mungkin cenderung tanpa kekerasan, sangat ya. Kalau di tadi Majapahit Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangerwa, itu dari sisi anggap aja ideologis ya. Terus kalau dari sisi artefak di makam peninggalan Majapahit di Trowulan itu dari abad ke-16, artinya tahun 1500-an, itu sudah jejer-jejer aja makam yang ada kaligrafinya sama makam yang Hindu yang kalau malah mungkin lebih toleran zaman itu. Kalau sekarang kan makam itu ada nggak, maksudnya makam campur ada nggak? Pernah lihat nggak makam campur di lingkungan kita ada makam campur gitu, artinya yang dikubur di situ dengan berbagai macam agama gitu. Jarang sih ya.
Jarang atau gimana Mas? Karena kalau di kultur kita ya ada apa makam Kristen Katolik ya. Ada makam Cina, ada makam kuburan Cina ya. gitu. Ada makam Muslim gitu ya. Yang susah akhirnya jadi susah itu kan gini. Kalau dalam kepercayaan Islam, ketika orang dikubur itu kepalanya harus pada kiblat. Kalau di Jawa ya di utara, selatan menghadapnya kiblat. Pokoknya ngadep kiblat lah, ngadep kiblat. Posisi ini kan kalau mamanya terus berbeda-beda agama kan jadi sungsang kuburan. Iya, artinya kalau yang mayoritasnya Muslim, akhirnya yang agama lain menyesuaikan dengan bentuk kuburannya yang Muslim kan. Nah, akhirnya kan juga nggak bisa disebut yang Islam itu terlalu menghegemoni, terlalu dominan ya kan? Enggak lah, karena mayoritasnya Muslim. Kalau nanti yang agama lain, saudara-saudara kita yang beragama lain itu pengen sendiri-sendiri, maksudnya pengen bikin desainnya sendiri. Saya maunya menghadap ke ini nih, ke rumahnya Shah Rukh Khan di India, makanya karena dia idolanya Bollywood itu. Terus jadi sungsang-sungsang kan, ya nggak muat banyak jadinya. Jadi pemborosan tempat, kan tata ruangnya susah. Nah, yang mestinya dikaji juga sampai ke situ sebenarnya. Di makam-makam itu bagaimana caranya nenek moyang kita di zaman itu membuat tata kelola supaya nggak ada yang ribut gitu. Iya betul. Nggak ada yang ribut gitu. Iya. Apalagi kan yang mungkin zaman itu yang mayoritas bukan Muslim kan. Artinya kan Muslim yang harusnya mengikuti kalau di area pemakaman itu. Yang di area pemakaman itu Muslimnya pengen enggak, saya kepalanya harus di utara, nggak bisa. Terus nah yang sebelumnya udah terlanjur madepnya barat sama timur gitu. Lah kan jadinya sungsang kayak gitu. Kalau umpamanya ternyata kuburan itu arahnya yang di Trawulan itu cenderung dari utara ke selatan, arah membujurnya. Berarti yang bisa disebut toleran itu malah saudara-saudara kita yang Hindu dan Buddha, karena dia mayoritas tapi mau ngalah sama. Iya. Mau ngalah. Kenapa ngalah? Dan dia kalau nggak kayak gitu nanti masuk neraka, kan kasihan. Iya. Tapi memang kalau saya melihat gini ya, mungkin bukan hanya enggak tahu ya kalau misalnya di Tionghoa misalnya di Tiongkok ya, saya mengatakan Tiongkok itu kan saat kemudian agama Buddha di Tiongkok itu kan sepertinya visualisasinya itu berbeda dengan di Jepang apa di India. Atau di India misalnya seperti itu kan cuma keritingnya yang sama. Padahal orang Tiongkok nggak ada yang keriting. Iya. Dan sipitnya ya itu kan akan terus berbeda gitu. Ini juga mungkin bagian dari cara orang Asia berdialog sepertinya dalam konteks itu. Iya. Akhirnya soal agama dan kekuasaan ini di region Asia itu relatif lebih bisa didialogkan ketimbang ke Eropa kan malah lucu. Padahal Eropa itu pertanyaannya adalah itu tadi. Pertanyaan adalah kenapa Eropa bisa seperti itu? Ya nggak tahu, mungkin bener omongannya Pak Primadi yang waktu kita bahas dulu itu mungkin ya karakternya orang daratan lah mungkin kayak gitu. Oke, iya. Karena di umpamanya region kayak semacam India juga kan masih kita lihat saudara-saudara kita yang di sana itu yang Muslim sama yang Hindu sama yang Jainisme atau Sikh atau apa itu cenderung pemukimannya itu per distrik, jadi aja kampung kayak kampung Muslim, kampung jadi kayak gitu, nggak seperti kita. Kalau kita kan perbedaannya itu cuma ada di KTP aja, di dalam dompet. Kalau di lingkungan itu nggak kelihatan lah, sama sekali nggak kelihatan gitu. Walaupun ada alasan fundamental kalau umpamanya kalau yang Muslim soal najis sama nggak najis, karena urusannya sama ibadah gitu. Kan nggak bisa ditoleransi juga gitu, kayak gitu. Tapi kan ternyata kalau soal najis sama nggak najis itu dibawa ke wilayah higienis atau enggak, bersih atau enggak gitu. Terus saya kira ya semua orang kan nerima kan, kayaknya kita bahkan mungkin orang-orang Eropa yang ateis juga nggak suka kan sama yang jorok-jorok juga. Terus gini Mas, terkait dengan tadi ngomong tentang ikonoklasme di Jawa misalnya dengan ya akhirnya juga munculnya adalah elaborasi atau dialogis ya, kemudian mencari jalan tengah atau mungkin bisa dibilang moderat itu ya Mas ya. Nah terus pertanyaannya kayak gini Mas, ini awam saya dan ini saya tidak ada unsur sara di sini saya menitik beratkannya agar kemudian tidak jadi masalah Mas. Adalah kenapa di
Sumatera gitu ya. Di Sumatera itu terutama di daerah, maaf saya sebutkan ya, daerah Minang misalnya, itu kuat sekali Islamnya ya. Kuat sekali Islamnya, sampai sebenarnya apakah sebelumnya ada kultur pagan di situ yang kemudian berubah jadi Islam, dan itu adalah bagian dari ikonoklasme itu, Mas. Ya kalau iya kan, ya balik lagi kan. Kalau mungkin, maaf saya potong dulu, Mas. Kalau Palembang gitu kan masih kelihatan unsur-unsur Hindu Budanya masih kelihatan dengan gaya pengantinnya misalnya. Ya sama kayak di Jawa masih. Ya masih kerasa ya, Mas, masih ya. kerasa Tapi banget. bagaimana terutama di Melayu ya, saya tidak menyebutnya hanya Minang, tapi Melayu gitu, di Riau, Minang gitu, itu bisa berbeda gitu, Mas. Apa kalau bahasa aksioma ya Pak, mungkin aksioma itu mungkin mirip kayak fitrah ya. Yeah. Jadi kodratinya sifat manusia itu kan ingin selalu menjadi yang lebih baik, ingin punya kehidupan yang lebih baik, terlepas dari background kepercayaannya apa, keyakinannya apa. Tapi setiap orang itu memang fitrahnya menjadi pengen lebih baik kehidupannya. Nah, pergeseran atau pergantian atau peralihan yang terjadi di Minang gitu, mamanya di Minang, itu juga terus nggak bisa juga kita lihat, mamanya kita baca kayak tadi, yang hancur yang mana, ya kan enggak. Yeah. Ketika ada sesuatu yang bisa menawarkan lebih baik, Yeah. gitu. Ya kita di Jawa, mamanya di Jawa mayoritasnya masih Muslim, tapi gaya busananya American style banget. Oke, ya. Gaya busananya American style, gaya busananya Eropa British. British. Ngomongnya aja ya banyak bahasa serapannya juga lah, kayak kita ngomongnya kayak gini. Tapi kan kepercayaannya enggak. Cuman kita memilih satu kondisi yang lebih baik gitu. Nah, kondisi yang lebih baik ini dia bertentangan nggak dengan nilai yang dia yakini. Oke, gitu. siap. Nah, nilai yang saya maksud itu gini. Kalau di Eropa sejarah itu terus berjalan sampai ke era sekuler. Yeah. Jadi ada tuh buku yang saya lupa penulisnya, tapi The Scholar Age itu tebel itu. Nah, Eropa sampai kepada pilihan sekuler, dia udahlah menggeser agama aja, membentuk kehidupan pemerintahan yang sekuler. Di sini kan enggak, walaupun maksudnya gini, walaupun pemerintahan itu sekuler atau enggak sekuler, tetapi ketika pemerintahannya memilih untuk sekuler, artinya sugesti kepada masyarakatnya itu ya mending sekuler. Oke, kan kayak gitu. Beda dengan yang terjadi di region-region selain Eropa, kayak umpamanya di Jawa apa di Sumatera. Sebelum ada republik, kerajaan-kerajaan itu kan masih ada. Kalau Belanda itu punya perjanjian namanya lang kontrak atau korte kontrak itu. Kalau di Sumatera Barat itu namanya plakat panjang gitu. Artinya perjanjian dari pemerintah kolonial kepada penguasa setempat dalam hal tata pemerintahan atau apa, termasuk hukum pidana, perdata. Tapi kalau hukum waris, hukum penikah, hukum kematian, ya itu kamu agamanya mau punya sendiri gitu. Nah, itu juga ternyata kan Belanda sebagai orang Eropa yang datang ke sini belajar juga harus, akhirnya mau nggak mau belajar juga untuk mengelaborasi itu kan. Kalau di sini nggak bisa terus, umpamanya kalau Belanda itu cenderung Protestan terus diprotestakan semua, ternyata kan nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Belanda pun akhirnya memilih bentuk kehidupan yang lebih baik itu, ya kita akhirnya ya udah, kalau soal hukum dagang, hukum pidana, perdatanya ikut kami ya, kolonial ya. Kalau nggak tak tembak gue. Tapi kalau soal pernikahan, waris, terus kematian, cara mengkebumikan jenazah, itu kan agama. Nah ini mau tak tembak, nggak usah diancam juga, dia kalau itu disenggol ngelawan. Akhirnya revolt. Nah, ini malah kita nggak produktif. Akhirnya, nah soal istilah dialog dengan dialog juga itu kan juga benar-benar lewat dialog atau enggak. Jangan-jangan cuman udah capek kita berantem terus. Sekarang enaknya gimana deh? Sekarang enaknya gimana? Maunya gimana? Kamu yang menurutmu yang kamu enak itu gimana? Yang menurutmu baik itu gimana? Nanti kamu dengar yang menurut saya enak, menurut saya baik gimana gitu. Nanti baik ketemu baik kan hasilnya harusnya baik, lebih baik. Masa baik ketemu baik hasilnya buruk? Enggak dong gitu. Nah, kayaknya Belanda malah banyak belajar di sini. Banyak belajar di sini. Nah, Belanda, Inggris kan nggak sekuler akhirnya kan dia.
karena dia monarki. Iya, monarki. Monarki kan, dia nggak, monarkinya kan yuk ada agama resmi kerajaan. Iya, ada. Walaupun pemerintahannya itu perdana menteri ya, parlementer atau apa, itu kan sistem pemerintahan. Tapi monarkinya tetap nggak bisa lepas dari agama, nggak bisa lepas. Jadi monarkinya nggak bisa lepas dari agama. Kayaknya juga nggak ada sih monarki yang nggak beragama itu. Iya, monarki ateis umpamanya, ada nggak kira-kira ada nggak? Ya nggak, ya sepengetahuan saya nggak ada sih. Nggak ada. Iya, kayaknya nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Ya, selalu berafiliasi dengan terus kita berafiliasi, selalu ada koneksinya ya dengan keagamaan. Nah, terus dari era Hindu, Buddha terjadi perang kayak gitu. Kita mau sebut ikonoklas nggak? Nyatanya ada Prambanan, ada Borobudur. Iya. Dua-duanya Hindu sama Buddha ada di satu tempat yang berdekatan. Terus sampai masuk ke eranya. Oh iya ya, Buddha apa? Ya, saat Prambanan dan Borobudur sebenarnya satu kawasan ya. Satu kawasan kan, satu kawasan. Iya. Satu kawasan gitu. Apa? Kalaupun umpamanya mungkin dianggapnya gini. Udah, kita nggak usah hancur-hancuran, kita adu konsep aja ya. Iya. Kayak umpamanya kalau dalam sisi yang profan, ya kamu bikin mall aja, saya juga bikin mall juga. Nanti kita lihat pengunjungnya yang banyak yang gimana. Kan akhirnya kita bagus-bagusan. Ya kayak arsitektur, bikin iya konsep. sih. Kalau di Yogyakarta atau di daerah Jawa Tengah gitu ya, daerah Klaten itu kan ada Prambanan dan Ratu Boko. Ratu Boko itu Buddha. Sedangkan Prambanan itu adalah Hindu gitu. Hanya cuma berjarak berapa kilo tuh Mas? Sekitar 3 kilo ya. Dekat itu, dekat sekali. Nah, dari situ kan terus mungkin juga ada datang satu era yang akhirnya udahlah nggak usah saingan kayak gitu. Produktifnya aja gimana gitu. Bener. Udah, kamu bikin aja yang bagus. Nanti kan kalau orang-orang senang kan ya ke situ juga. Yang di sini juga bikin aja yang bagus gitu. Gitu. Kita lihat pasarnya orang Hindu sama pasarnya orang Buddha itu nanti yang bisa lebih saling menguntungkan yang mana. Penjualnya nggak rugi, pembelinya juga nggak rugi. Islam juga kayaknya kan kayak gitulah. Iya. Tapi menurut saya, ya saya rasa jika melihat dari ikonoklasme yang saya baca ya di Wikipedia Mas. Iya, Wikipedia. Cuman ya lumayan lah kalau Wikipedia dia punya referensi. Iya, ada referensinya. Ada referensinya. Ya. Lumayan lah. Itu saya melihat bahwa memang berbeda ya dalam memahami. Kalau saya melihat kan ikonoklasme yang dimaksud adalah bagaimana menghancurkan ikon-ikon dari kekuasaan sebelumnya, hegemoni sebelumnya ke bentuk hegemoni baru gitu ya. Iya. Nah, ini sepertinya kalau jika melihat dari Eropa dan di Asia itu berbeda sekali, karena kalau di Asia misalnya kita melihat bagaimana saya melihat ya, ini awam saya saja ya, mungkin teman-teman dari agama Buddha, umat-umat agama Buddha bisa menjelaskan lebih jauh, misalnya mengapa di representasi Buddha di daerah India, kemudian di India masih tetap mayoritas Hindu. Hindu ya, mungkin daerah mana lah ya yang Buddha ya, kayak misalnya di Tibet lah ya, Tibet, Tibet. Di Tibet, kemudian di China-nya, di Tiongkoknya, Korea dan Jepang itu dan di Indonesia sendiri gambar visual dari Buddha itu Buddha Gautama ya, itu berbeda gitu. Nah ini adalah bagian dari dialog kultural ya dalam memahami itu. Mirip juga sama itu Rastafari ya. Iya. Itu kan juga dia punya kayak seolah-olah punya Kristusnya sendiri ya. Iya, Kristusnya sendiri. Kan? Ada juga Rastafarinya Islam itu kan ada yang religius ada di Indonesia gitu. Saya juga kok bisa ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak mereka ya. Iya. Membangun teologisnya mesti dia punya alasan untuk jadi teologinya. Sebelum kita memutuskan atau membahas soal baik, buruk, benar, salah, yang harus kita sadari pertama itu fitrah manusia itu ingin menjadi lebih baik, itu jelas. Lah kalau menurut saudara-saudara kita yang lebih baik seperti itu, yo masuk gimana? Maksud mau kita tentangkan dia sendiri yang merasakan yang baik sama yang buruk itu seperti apa? Sebenarnya kan bukan hanya di Buddha ya, di Islam kan juga ada Islam Melayu, kemudian ada Islam Jawa, Islam Minang gitu ya. Gitu. Itu jadi sebenarnya ya orang Asia tuh bisa
nilai-nilai luar itu bisa kemudian dielaborasikan gitu Jadi ya, tidak menjadi clash gitu. Pemahamannya malah jadi kayak oh ini Islam ikon Minang, ya, ini Islam itu. ikon Jawa, ya, ini Islam ikon Melayu Rio, ya, Melaka, atau ikon Bugis gitu ya. Bugis, nanti ada Islam ikonnya Uzbek, iya. ikonnya Uighur, iya, itu nanti apa? Iya seperti itu. Saya rasa ya itu ya ada kalau di Asia saya rasa tidak, ya itu mungkin konteks kayak gaya daratan dan gaya yang tadi dengan bilang gitu ya. Itu bisa iya, menjadi alasan ya. Mungkin jadi terus artinya kita untuk mendefinisikan ya, untuk menginterpretasi ikonoklas atau ikonoklasme itu coba cari kata yang lain selain penghancuran gitu. Iya. Kalau ikonnya jelas berganti karena sifat manusia itu ingin yang lebih baik, pengen makanan yang lebih enak, lebih baik, lebih bergizi, pengen pakaian yang lebih baik, pengen tempat tinggal yang lebih baik, pengen kendaraan yang lebih baik, termasuk pengen senjata yang lebih baik. Iya. Ya itu jadi ini ya apa? Jadi kata penghancurannya ini coba cari istilah yang lain apa gitu. Kalau fitrah orang untuk kemudian fitrah manusia untuk menjadi lebih baik gitu ya, itu kan memang iya kan. Terus bahasanya Darwin itu seleksi alam gitu. jadi Darwin itu ternyata juga ini ya, juga kenal fitrah juga. Iya itu dia pendeta dia. Ya. Oke Mas, ini mungkin kita akan sambung lanjut ya. Karena waktu terbatas. Saya rasa konteks apa ya, diskusinya tentang ikonoklasme ini terus menjadi kesimpulan yang menarik ya antara dan kita bagaimana ikonoklasme di Eropa. bisa membawa kajian ikonoklasme itu dengan pengertian yang tadi, cari kata lain dari penghancuran itu apalah. Karena simbol yang lama kan jelas hilang. Hilang itu kalau disinonimkan dengan musnah, disinonimkan dengan hancur, ya nggak salah secara bahasa, tapi secara antropologi kan bermasalah jadinya. Iya. Secara antropologi kan jadi bermasalah. Tapi sebenarnya kalau saya melihat ikonoklasmenya Pak Karno dengan membabat habis peninggalan Belanda dalam bentuk teknologi dan sebagainya, ini kan juga bagian dari ikonoklasme dalam termasuk umpamanya zaman Orde Baru ada istilah kuningisasi, semua dikuningin ya, itu kan ikonoklasme juga. Iya. Bisa dibahas sebagai ikonoklasme juga. Nah, ada yang lucu soal Mataram nih. Dulu marhum Pak Damar Jati itu dia nggak tahu niatnya bercanda atau enggak, cuman jangan karena dia guru besar filsafat, jadi kan kita dengarnya serius-serius aja gitu. Ngobrol dia gini bilang, Mataram itu asal katanya dari mother. Itu mother ibu. Nah, dari Mataram itu nanti akan lahir ibu. Nah, ibu ini bisa kita tafsirkan sebagai the Holy Virgin. Kayak Maria. Jadinya kayak Bunda Maria. Nanti Imam Mahdi atau Juru Selamat Mesiah itu lahirnya dari Jogja, dari Mataram. Karena dari Mataramnya Jogja. Nah, delalah waktu itu ada teman dari Lombok. Terus dia bilang gini, Pak, di tempat kami juga ada Mataram. Mataram apa? Mataram, kota Mataram. Oh, ada juga tuh Mataram di Lombok gitu. Terus dia bilang, yaudah kalau gitu yang Lombok siap-siap aja, kalau bukan dari sini berarti dari situ. ini kalau di Twitter ini namanya dark joke ya. Wah, ini memang niatnya bercanda nih Pak Damar, kita aja yang terlalu serius dengarnya. Oke Mas, terima kasih ya diskusi kali ini tentang ikonoklasme. Kesimpulannya saya rasa menarik ya terkait dengan itu. Baik, terima kasih atas join teman-teman untuk mendengarkan podcast kali ini. Kita kembali lagi nanti di Orang Biasa Dalam Sejarah Luar Biasa. Ada yang bilang bagi sejarah katanya tak mudah mengingat nama dan peristiwa, betapa susahnya. Hai rumitnya, betapa panjangnya cerita tentang manusia. Benar, sejarah memang tak mudah. Mereka yang tak mengenal
cerita manusia juga cerita tentang kita. Tolong katakan bagaimana caranya agar ku dapat mengerti, ku pahami hingga ku jatuh hati.